warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'itlaqi kalimatillahi hiyal uliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah aliyil azim. Amma ba'du. Para ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhusus Bapak Mardiono yang baru mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari, Pak? 3 hari ya. Alhamdulillah. Apa yang terjadi pada beliau dan juga nanti kita semuanya, itu adalah bagian dari ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah ayat yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di alam semesta. Nah, ayat kauniyah itu adalah sebagai penguat daripada ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat tanda kekuasaan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kedua ayat ini tidak mungkin bertentangan. Ayat artinya adalah tanda kekuasaan atau tanda kebesaran Allah. Apa yang terjadi pada istri Pak Mardiono, yaitu kematian, sebagai bukti kebenaran dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita kaji bagian dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kalau kita menerima sebagian dari tanda kekuasaan Allah, kematian itu. Coba dibuka surah Al-Baqarah mulai ayat 155 sampai 157 ya. Ibu-ibu sudah ketemu belum? Belum ya. Jadi surah Al-Baqarah 155, 156 dan 157. Nah, ayo kita baca. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Para Ikhwan, kedatangan saya ke Semarang, Benarjo, di samping ada beberapa acara, salah satunya adalah takziah dengan meninggalnya Ibu Buarsini, ya. Memang salah satu hak orang yang Islam terhadap Islam yang lainnya adalah memberikan takziah. Takziah itu arti aslinya menguatkan. Jadi menguatkan orang yang mendapatkan musibah dan menunjukkan bela sungkawa terhadap musibahnya. Ini bisa dilaksanakan 3 hari, tapi bisa lebih dari 3 hari. Jadi dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan, tanda kutip ya, mensyariatkan takziah 3 hari itu bukan kepastian. Artinya boleh lebih dari 3 hari. Jangan sampai begini, wah sudah lewat 3 hari. Nggak boleh, nggak begitu. Kenapa diberi batasan oleh Rasulullah 3 hari? Memang biasanya orang kalau ditimpa musibah yang keling-kelingan. Nah, keling-kelingan itu, ngerti keling-kelingan? Nah ya, itu. Ya, yang ingat sebenar-benarnya itu 3 hari. Setelah kesananya nanti mulai berkurang. Ya, itu. Itulah kebijakan Rasulullah. Karena kalau di bawah 3 hari itu masih terus. Tapi kadang-kadang bisa lebih dari itu. Maka tidak dibatasi. Bisa, ya bahkan ada yang seumur-umur hidup, ya, karena sudah terlalu lama bergaul dengan yang meninggal, ya akhirnya healingnya itu lama, dan lupanya itu juga lama, sulit, ya. Nah, saya datangi keluarga Pak Mardiono, sudah tentu tidak ke rumah ya, kalau ke rumah mungkin nanti ngerepotkan, dan juga bisa ketemu dengan para hewan yang lebih jamaah, lebih banyak ya di masjid. Nah, saya akan menghibur ya ini, menguatkan Pak Mardiono yang sekarang sedang menerima musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat di sini ada 2 yang artinya cobaan. Pertama, lawalanabluwannakum, 1. Yang kedua, musibah, secara langsung disebut. Nah, jadi dalam hazanah syariat Islam itu orang yang menderita sesuatu dengan tidak mengenakkan hati, itu secara umum disebut musibah. Misalnya Pak Wardi kehilangan sandal, gimana Pak Wardi? Senang apa sedih? Gelo ya, itu. Nah, itu namanya musibah, ya.
Jadi bukan hanya kehilangan istri seperti Pak Mardiono, atau misalnya saya pernah gelo benar itu ya, tinggalan pesawat. Nah, itu pun juga apa? Musibah. Nah, yang begini ini tidak mesti harus kematian. Berkenaan dengan ayat ini, para ikhwan semuanya, dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Satu saat lampu di rumah Rasulullah mati. Kemudian Rasulullah membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, memang beliau cerdas, terus bereaksi bertanya, Rasulullah, apa hanya karena lampu mati engkau membaca innalillahi? Nah, karena pertanyaan itulah akhirnya kita tahu apa yang namanya musibah. Aisyah, yang namanya musibah adalah segala sesuatu yang tidak mengenakkan hati manusia. Nah, di sini Allah menyatakan ketika ditimpa musibah, maka kita disunahkan, disyariatkan membaca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti saya jelaskan hikmahnya. Jadi musibah itu apa tadi Pak Wardi? Kalau hafal hebat. Apa musibah? Musibah yang Apa? yang bikin gila orang. Oh, itu mau jawaban. Ya nggak apa-apa. Yang akademis sedikit lah. Gitu. Apa Pak Yasmin? Apa yang musibah? Yang tidak mengenakan hati. Ya, yang tidak mengenakan hati siapa? Manusia. Nah, kalau kucing enggak. Ya, itu jadi segala sesuatu yang tidak mengenakan hati manusia, pastinya jadi membuat gelos. Bener lah Pak Wardi, enggak benar ya. Nah, kemudian bala itu bagian daripada musibah. Para ulama membagi musibah, segala sesuatu yang tidak mengenakan hati manusia, itu ada 3. Ibu-ibu eling-eling nggak tak takoti ya, ada ngerai so untuk mangan sarapan. Ya, jadi ada 3. Yang pertama bala nabluwannakum. Ya, jadi yang kedua tadzkirah. Apa? Yang ketiga azab. Ya, jadi tingkat-tingkatannya semacam itu. Bala itu musibah yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Terutama ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Jadi musibah jangan selalu dihubungkan dengan salah, dosa, ya, keliru. Setiap orang bisa tertimpa musibah. Bahkan dalam hadis disebutkan, idza aradallahu bi 'abdi khairan ibtalahu. Kalau Allah menghendaki orang itu menjadi baik, maka Allah memberikan bala, mencoba pada mereka. Nah, ya, jadi bala artinya apa? Cobaan. Jadi jangan selalu dihubungkan dengan apa? Kesalahan, keliruan, dosa dan sebagainya. Nah, kita lihat orang yang paling banyak menerima musibah manusia ini siapa coba? Ayo, bedean. Ya, para nabi, ya. Para nabi itu semuanya mereka menerima musibah, bahkan lebih daripada kita, benar nggak? Nah, ya. Nah, jadi kemudian apakah para nabi itu banyak dosanya? Ya, enggak mungkin. Nabi kan maksum, dijaga oleh Allah. Nah, karena Allah cinta pada mereka, Allah berikan apa itu namanya?
Bala. Musibah yang namanya apa? Bala atau cobaan. Ya, itu. Nah, mudah-mudahan musibah yang diterima oleh Pak Mardhani ini bala, ya, sebagai tanda Allah cinta kepada Pak Mardhani dan keluarganya. Amin ya robbal alamin. Nah, yang kedua tazkirah, peringatan, ya. Nah, ini untuk manusia biasa seperti saya misalnya, karena banyak dosa. Nah, oleh Allah diingatkan agar berhenti dari dosanya. Saya misalnya akan pergi ke tempat yang tidak sesenonoh, tidak sesuai. Misalnya ada konser dangdut. Nah, saya kepengen nonton, nyarter saya, ada uangnya lagi. Nah, Pak Wardi uhuai. Nah, ada imamnya mau nonton dangdut itu diuhuai, tapi itu betul ada tengah jalan mobilnya tabrakan. Loh, ya. Musibah nggak itu? Musibah. Untuk mengingatkan kita, kamu yang saya imam mau nonton dangdut, lah pantas restoran itu. Nah, ya, itulah namanya apa tadi? Tazkiro. Allah berikan karena kesalahan atau kekeliruan manusia. Nah, yang terjadi di Indonesia ini kira-kira bala apa tazkiro? Ya, tazkiro, ya, peringatan, ya. Masih lumayan itu kalau nomor 2, ya. Karena dengan itu dia menghentikan kemaksiatannya. Tapi kalau sampai orang nggak kroso, banyak nggak kroso itu, ya, pas tabrakan malah pesen, oh, ini nanti mobilnya yang salah itu, jadi pesen mobil yang lebih baik lagi, ya, gitu. Lah, mangkat tenang, ya, itu banget. Nah, akhirnya ya, Masya Allah terjadilah apa yang lebih besar lagi musibahnya. Tapi kalau dia, iya, terus balik restu. Nah, yang terakhir itu azab. Ya, azab itu diberikan oleh Allah kepada makhluknya yang sebagai balasan dari kesalahan-kesalahan, sebagai balasan dari dosanya. Nah, menurut yang sekarang kita baca lagi ramai adalah cacar apa? Mendengarin berita nggak Pak Rewan? Nah, ya, cacar apa? Monyet. Ya, tonton sinetron toh berita tonton. Nah, jadi cacar monyet itu azab untuk karena ternyata ini hanya menjangkiti orang-orang yang LGBT. LGBT itu apa? Lesbian, gay, transgender dan seterusnya. Nah, ini azab. Menurut imat saya, kalau mereka nggak bersetuju nggak apa-apa. Ya, ini. Dan seperti siksaan-siksaan Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Lut. Nah, ya, sebelumnya Nabi Jawa, Nabi Nuh, ya, itu. Terus Nabi Hud. Nah, semua juga orang-orang jahiliyah pada masa Rasulullah SAW. Jadi musibah yang diturunkan sebagai apa tadi? Azab, sebagai siksaan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghentikan kemaksiatan mereka. Jadi musibah ada berapa, Bu? 3. Ya, wis lah terus ya ngerti ya. Nah, ya, alhamdulillah. Nah, itu. Nah, pada ayat ini Allah menggunakan kalimat. Nah, sekarang coba diartikan, ya. Sudah sampai ayat ini belum ngajinya? Hah? Belum. Kalau di sini kan tafsir Jalalain. Sudah selesai. Sudah selesai. Wah, tafsir Jalalain ini sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, berarti wis tapi. Nah, ayo sekarang diingat lagi. Walana beluan naku. Apa? Dan sungguh-sungguh kami akan mencoba kalian. Jadi balak tadi ya, mencoba. Bisyai'in apa? Dengan sesuatu. Pintar gitu. Minal khaufi. Ketakutan. Ya. Wal ju'i. Kelaparan. Pintar.
mangane double mulia. Wa naqsin, kekurangan, ya. Minal amwali, dari harta. Wal anfusi, dan jiwa. Wasamaroti, wabasyir, apa? Berilah kabar gembira as-sabirin, orang-orang yang sabar. Nah, yang sedang diterima oleh keluarga Pak Obi yang kemarin dan Pak Mardiono itu yang mana nih? Ayo dicocokkan. Wal anfus. Nah, ya. Nah, satu kalimat walanabluwannakum. Ini sungguh kami akan mencoba kalian. Dari kata-kata ini, kalau belajar jalankan tuh, la-nya namanya la, taukid. No-nya juga apa? Nun, taukid. Maka berangkat dari kalimat ini, nah, para ulama menjelaskan bahwasanya musibah atau bala itu punya 3 karakter. Karakter tahu Bu? Bu, karakter tahu? Iso. Bapak-bapak apa karakter? Sifat ada kalah ibu-ibu. Kita nih ya, ibu kalah 1 nih. Nanti harus bisa nih, jangan sampai kalah. Ya, jadi karakter itu apa? Sifat atau ciri khas, ciri ya. Nah, ciri ya, ciri-ciri musibah atau ciri-ciri bala itu 3. 1, kepastian. Karena ini menggunakan taukid kan, sungguh. Jadi jangan pernah berpikir kita ini akan lepas dari apa? Musibah. Mesti. Loh, tidak mungkin tidak. Loh, ya, mbok mau kemanapun juga, kalau Allah sudah menentukan jadi. Nah, tidak mungkin tidak. 1. Yang kedua, musibah itu biasanya berat. Nah, yang biasanya berat apa ringan? Musibah berat. Loh, ya, jadi sesuai dengan kadar keimanan seseorang atau sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena itu ya kita harus siap-siap. Kalau misalnya kehilangan duit 2.000, musibah nggak? Musibah ya bagi yang tidak punya uang ya. Nah, tapi bagi yang kaya raya, nah makanya kadarnya beda-beda. Tapi biasanya kalau yang sudah musibah, ya itu tadi. Biasanya musibah itu apa? Berat. Ya, itu. Nah, seperti Pak Mardiono ini berat. Kehilangan istri. Walaupun udah sakit bertahun-tahun. Ya tetap kehilangan. Kehilangan nggak, Pak? Iya. Bang malah senang malah. Yang bikin wedang. Loh. Nah, yang bikin wedang Bapak apa sih, Bu? Kalau ada istri yang pagi-pagi sarapan dan semale. Oh, ya Allah. Tuh. Dibikin sendiri ya. Ya itu ini. Tidur ya sendiri. Tidur sendiri ya. Nah itu nah ya itu makan sendiri, nyuci sendiri, apa dewi ya ini. Nah itu tadi. Jadi terasa betul memang betul ya ini. Nah yang ketiga nih ya, walaupun itu berat, tapi yakinlah Pak Mardiono itu masih dalam taraf kekuatan manusia. Nah, yang dicoba Pak Mardiono karena beliau ini kuat. Saya belum kuat. Nah, Allah tahu nih, biasa kalau istrinya nggak ada, wah nanti bingung ribut. Nah, maka masih diberikan umur istri saya. Nah, ya. Nah, dan cepat ono kancane ya. Nah, itu ya. Itu. Nah, jadi walaupun berat seperti apa, tapi ingat ya ibu-ibu, itu masih dalam batas kemampuan manusia. Karena Allah tidak mungkin memberikan cobaan
melebihi batas. Dalilnya gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, Allah tahu kalau Pak Mardiono kuat kasih musibah dengan meninggalnya istri dan seterusnya. Jadi inilah karakter dari apa? Musibah. Ada berapa tadi? 3, ya. Nah, kemudian Allah menggambarkan hal-hal yang membuat orang tadi sedih, ya, gelisah, yaitu rasa ketakutan, kelaparan, kemudian hilangnya harta, kemudian hilangnya jiwa dan juga buah-buahan. Nah, kemudian memang orang-orang yang diterima musibah yang tadi nggak saya sebutkan, jadi nggak usah dirinci ya, rasa takut, rasa lapar, kemudian kurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Memang sedang mengalami kesedihan. Maka, harus dihibur. Kan itu. Ini perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa basyir, dan apa? Berilah kabar gembira atau gembirakanlah. Loh, ya ini. Jadi Allah sendiri langsung yang menyuruh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menggerakkan orang-orang yang ditimpa musibah. Nah, orang-orang yang ditimpa musibah tadi akan bisa tetap gembira. Gembira dalam bahasa Arab memang banyak ya, ada faroh, ada basyir dan sebagainya. Nah, ini biasanya basyir ini kegembiraan fisik ya, ini. Mungkin hati masih merintih. Nah, tetapi wajahnya sudah mulai kalau ketika digembirakan ya tidak begitu tampak lah ya itu. Nah, jadi kalau ingin tetap gembira ketika mendapatkan musibah, maka harus sabar. Wong sedih di apa bahasa Jawanya? Diketonono ya wis kuwi ketentuan Gusti Allah. Nah, gitu loh maksudnya. Nah, mbok kowe getun ora getun iki ketentuan Allah. Lah kowe sedih ora sedih ketentuan Allah. Nah, ini harus dijadikan modal. Kan pernah ada orang ditinggal mati anaknya. Ibu-ibu nih ya, kemudian dia nunggui kuburan anaknya. Lama nggak pulang-pulang di situ terus ya itu nih. Terus Rasul lewat, ada orang nangis di kuburan. Terus dari belakang ditegur, Bu, sabarlah ya ini. Udah sabar aja. Dibawa aja. Sabar kok. Kowe lang rasake kok. Gitu kan. Nah, ya ini. Ya Rasul enggak jawab. Lu aku kira Rasul lu gitu. Wah, kalau dijawab itu tambah sedih dia. Rasul diam. Terus lewat. Baru diberitahu. Nah, itu tadi yang mengingatkan kamu. Rasul iya. Wah, langsung rumah minta maaf. Ya Rasulullah tadi saya nggak tahu. Kalau yang mengingatkan tadi, ya memang itulah Bu. Nah, bahwasanya kesedihan itu dirasakan indah sodamatil ula. Ketika pukulan pertama, ketika waktunya masih baru, itulah betul-betul dirasakan. Ya tadi baru meninggal betul-betul kerasa betul. Nah, makanya saya tidak menyalahkan ibu pada gitu. Sedih, senang, tadi sabar berat. Karena saya merasakan memang kesabaran itu harusnya tetap dimunculkan, utamanya pada waktu pukulan yang pertama. Maksudnya pukulan ini masih baru. Kalau nanti sampai setahun kemudian, ya wis sabar. Nah, bukan gitu. Bang mbok ditang mesin apa ya ora balik. Nek balik malah medeni lah. Nah, ya. Nah,
Tidak begitu. Sabar itu ya seperti sekarang ini, ya. Nah, nanti 3 tahun sabar, golek ya itu, gitu kan. Nah, misalnya semacam itu. Jadi, mudah-mudahan cepat itu ganti lah ya. Gitu aku dengar, enggak ini bagaimana dengan itu cepat ganti. Ya. Nah, jadi itu tadi. Wabasyiris sobirin, ya. Gembirakan orang-orang yang sabar. Lah kok dikembalikan nek ora sabar tambah sedih. Kayak tadi. Lah kowe ngrasake imam ngomong ini ora ngrasake. Ojo mbok dadi ora ngomong. Nah, itu berarti tidak sabar. Nah, Allah kemudian menjelaskan. Nah, siapa orang yang sabar itu? Sederhana para hewan semuanya. Nah, karena ini hiburan ya, hiburan terasa doa-doa kan gitu, tapi bisa dipahami. Orang yang sabar adalah orang yang apabila mendapatkan musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Nah, dan kita kepada Allah akan kembali. Nah, oleh karena itu para hewan jangan terlalu merasa memiliki. Suami ibu-ibu itu milik siapa, Bu? Nah, ya itu. Nah, kalau Allah mengambil, ya silakan. Mantap banget. Nah, ya gula ada tuh. Nah, itu betul ya itu. Jadi itu istri-istri kita milik siapa? Ya, kalau diambil ya silakan. Gula ada itu ya. Nah, jadi ini prinsip milik Allah ini harus benar-benar kita resapkan dalam hati ya. Betul-betul milik Allah. Maka kan ada cerita Ummu Salamah ya. Itu Ummu Salamah ini beberapa. Nah, satu saat dia ditinggal pergi dagang. Pokoknya keluar kota oleh suaminya namanya Abu Salamah. Ketika anaknya sedang sakit. Nah, tapi Ummu Salamah tahu kalau ini dia pergi ada karena kepentingan, ya diizinkan ya sudah silakan ya itu pergi beberapa hari. Nah, di tengah Abu Salamah itu pergi, yang anaknya tadi meninggal. Nah, ya. Nah, ketika tahu suaminya mau balik, itu Ummu Salamah maca saayu-ayune sehingga tidak menampakkan kalau baru ditinggal mati anak, dan melihat istrinya itu maca saayu-ayune, Abu Salamahnya lali anaknya mau loro. Pokoknya ya sudah tahu lah gimana kalau suami baru pulang bepergian, tahu kan Bu? Ya itu nih. Kok izin loh, tahu kan Bu? Nah, tahu ya. Dia ngomong 17 tahun ke atas gitu. Nah, ini ibu lah. Wah, langsung ya itu. Nah, setelah puas sekarang begitu ya, pokoknya dilakukan aja terus. Ummu Salamah ini hebatnya itu. Pak, kalau kita punya sesuatu kemudian dititipkan kepada kita, kemudian yang punya sesuatu tadi ngambil titipan kita, boleh enggak? Ya silakan. Nah, kayak ibu tadi kan, ya nggak apa-apa. Itu ya itu. Nah, Bapak kan ingat, oh iya, lah anake sing lara ki piye lho, mau railing kan. Ya ini beling kan. Nah, itu ya itu. Nah, udah puas tadi suaminya. Ya kan katanya tadi kalau dititipi orang diambil barangnya tidak apa-apa.
Lah maksudmu apa? Nah ini mulai nih. Maksudnya apa? Nah ini untuk punya istri yang soleh begini. Malah tidak gini ya, dengan begitu suaminya datang salah laki. Dadak lu ngebarang ya anakmu mati. Lah piye? Lah jajal orang laksanakan orang celing sih anakmu ora mati malah gitu. Udah enggak gitu ya. Tidak. Ning indir apa tidak, Bu? Ndak. Nah, ya dadak lu ngebarang wis ngerti anake loro. Nah, itu. Jadi itu istrinya kita tadi. Loh, dihibur tadi. Loh, kan katanya tadi kan udah saya tanya. Mas siapa tadi? Mas Abu Salama. Negeri rumah tadi. Nah, katanya kalau dititipi bareng diambil enggak apa-apa. Lah maksudmu apa lah kurang gitu? Ya maksudnya anak kita sudah diambil oleh Allah. Apa maksudnya gitu loh? Kowe ngomongin artinya sudah meninggal. Lah ngono kayak no gitu. Nah, tapi ya dia kemudian bisa mengendalikan diri. Nah, ya ini. Nah, diberikan dan dengan izin Allah anak hasil hubungan tadi malam itu akhirnya menjadi anak yang solih. Nah, kaya bahkan hafal Quran. Loh, nanti keturunannya juga begitu. Jadi keturunan hasil tadi malam tadi. Loh, itu terus jadi orang-orang yang baik-baik. Ada orang ulama. Oh, ini keturunannya Abu Salamah. Abu Salamah, sugih, tapi luman. Iya, warna Salamah dan gitu. Nah, jadi itu tadi. Jadi ini tadi harus dihati betul ya. Bahwasanya kita ini milik Allah. Termasuk istrinya Pak Mardiono. Ya, itu milik Allah. Ya, kalau gitu ya, dan kan. Kalau guru-guru saya, nah ini hidup ini seperti orang tukang parkir. Loh, nunggu mobil. Bawa mobil apa yang apa ini orang ngerosok nek iki mobilnya. Nah, mobilnya siapa? Nah, kemudian yang punya datang. Tukang parkir muni, "Ra entuk jupuk." Lah, gendeng nih kayak orang Jawa. Nah, ya jadi silakan mau mobil bapak. Nah, itulah kurang lebihnya semacam itu. Itu milik Allah. Semua ya milik Allah. Ya. Wa inna ilaihi rajiun. Nah, maka Allah menggunakan inna. Inna kita semuanya nanti akan kembali. Kembalinya mesti kepada Allah. Jadi itulah artinya ini menerima ketentuan Allah dengan ikhlas ya. Jangan gerutung, gerundel, apalagi meratap niyaha, jangan ya. Udahlah ikhlas saja. Nah, berangkat dari ini kemudian Rasulullah SAW ini Ummu Salamah yang lain. Ketika satu saat beliau taklim begini ini, terus beliau menyampaikan soal musibah. Saat itu Abu Salamah ada orang, tapi bukan Abu Salamah yang tadi, banyak dari nama sahabat yang, atau mungkin juga gitu. Nah, beliau nyatakan begini, siapa yang mendapatkan musibah, kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dilengkapi dengan doa Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha atau wakhlufni khairan, maka dia akan mendapatkan ganti dengan yang lebih baik dari musibahnya. Nah, kemudian Abu Salamah pulang. Hasil dari taklim dengan Rasulullah tadi diajarkan kepada istrinya. Namanya juga Ummu Salamah. Kalau ini Ummu Salamah yang hijrah pertama, ya, yang Bu, tadi saya baru mendengarkan wejangan Rasulullah. Apa? Kalau kita mendapatkan musibah, maka kita disuruh membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa khufli. Kata beliau, kalau kita mendapatkan musibah membaca tadi dan diiringi dengan doa tadi, maka mesti kita akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Nah, betul. Tidak lama kemudian si Abu Salamah tadi, si istri Ummi Salamah yang hijrah pertama tadi meninggal.
baca doa. Neng dia sendiri kurang mantap. Apa ada orang yang lebih baik daripada suami saya? Loh ini Bu harusnya gitu ya Bu ya. Kamu ngelihat suami itu gitu, jangan lihat wah Bu, sing kono apik era karuan, bojoku elek era karuan yang gitu. Ya itu banding-bandingkan ya ini. Penak kuwi dadi bojo wong kuwi. Nah, aku wis era karuan rekoso, enggak boleh gitu ya. Nah, jadi harus merasa semua laki-laki ya itu tidak seperti suaminya. Nah, ada nyanyian. Nah, ya itu. Jadi suami saya ini laki-laki terbaik di dunia. Loh. Begitu juga suaminya, ya. Wis rasa nyawang konok ini. Nah, ya ini bapak-bapak ya. Istri saya adalah yang terbaik di dunia. Itu Pak Mardiano ya. Pokoknya tidak ada wanita lain terbaik kecuali Bu Marsini. Nah, kan ini. Tenan ayo panen gini. Nah, ya. Nah, jadi. Nah, begitu jadi. Tetapi Allah rupanya memang menjabat tidak begitu lama setelah selesai iddahnya. Nah, itu Rasulullah datang. Singkat cerita karena udah siang ya, rasa enggak saya kembang-kembang rasa ya. Singkat cerita, beliau dipinang oleh Rasulullah. Nah, benar. Ada nggak yang lebih baik dari Rasulullah? Enggak ada. Walaupun tadi dia kurang mantap, tapi doanya ternyata lebih dari itu. Ragu-ragu dikit nggak apa-apa kan? Artinya doa kan dari mati. Tapi itu tadi, doanya lebih hebat dari perasaannya. Nah, tapi Ummi Salamah masih agak ngeles dikit. Tidak langsung nerima. Ya biasalah pojok. Oh iya saya mau kan itu kata dia. Nah, dia alasan gini. Ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah mau dengan saya? Atau mau memperi istri saya? Lah terus maksudnya. Saya ini punya 3 kelemahan. Nah, jadi gitu ya kalau kalau mau dilamar itu sunahnya menyampaikan kelemahannya, jangan kelebihannya. Nah, itu. Biasanya kan gitu. Ben gelem, nah biasanya nesunan niki guyunan. Nah, itu ya. Nah, itu apa kelemahan kamu? 1, saya ini udah tua. Apa yang Rasul harapkan dari saya? Yang kedua, anak saya banyak. Nah, ternyata Abu Salamah meninggalkan anak banyak. Masih kecil-kecil lagi. Terus yang ketiga nih, ini yang paling berat. Kalau saya nikah dengan Rasul kan mesti nanti dimadu. Nah saya ini paling dah mau loh untuk dimadu. Hati saya berat, pencemburu berat saya ini. Loh gitu, ini disampaikan langsung. Rasul jawab, soal kamu tua, ya saya sudah tua, wis podo tua. Nah, soal anakmu banyak, nah justru memang saya ingin ikut merumat anakmu. Kalau memang anakmu akeh, nah terus ya siapa tahu nanti kamu dan bisa saya. Maka anak tiri Rasul itu banyak, ya itu banyak. Karena istrinya banyak juga yang sudah punya anak, ya itu. Seperti Khadijah sendiri kan sudah punya anak dengan Rasulullah. Nah yang ketiga, nah mudah-mudahan ya itu dihilangkan sih, tidak bisa hilang ya. Mudah-mudahan walaupun kamu punya sifat pencemburu, ya pencemburu kamu jemburu hal-hal yang baik-baik aja. Artinya Rasul memang tetap kepingin Ummu Salamah menjadi apa? Istrinya. Loh itu tadi. Ya. Jadi kalau baca doa tadi, insya Allah akan diganti dengan yang lebih apa? Baik. Yakin aja. Ini berkali-kali gitu ya kami rasakan ya kalau dapat musibah baca doanya. Yang terakhir kemarin tuh. Bukan kemarin ini beberapa yang dulu dari Solo ya. Nah, istri saya kalau pergi kan bawa uang banyak, saya nggak tahu ya itu. Jangan sampai ngerebut ke umat lah itu.
Nah dia saat itu bawa uang 8 juta apa berapa. Nah naik bis. Nah sampai Cilengsi itu ternyata hilang tuh uang. Ya itu hilang tuh. Ya itu. Nah Pupit kok yang ngerti nih itu loh. Coba tuh ngerti ya. Tasing ngono duit itu padahal penumpang kan banyak. Lah dari mana ya itu ngerti nih itu? Ya padahal tadi pintar coba deh, pintar akan. Lah kok yang mau istri saya dekat dengan saya itu. Lah kapan ngambilnya ya nggak tahu. Tapi itu begitu, wah dompet hilang. Itu. Akhirnya dia bilang istri saya, dah doa aja lah. Ya itu, jangan nyalah bisnya, jangan nyalahin. Dah doa aja. Walaupun usaha dicari ya itu. Dah baca tadi, inna lillahi wa inna ilaihi. Allahumma ajurna fi musibati wa akhlif khairun. Ya mungkin istri saya nggak tahu ya, apa mantap apa enggak lah gitu ya. Saya sendiri juga begitu, apa mungkin itu gelendengan gemblengan ya itu 8 juta sokong ngendi ya. Nah selesai dari Solo dulu, terus saya ya dilalah ya dari takdir Allah itu diminta khutbah di Cibubur. Lah kemudian saya lihat orang itu jarang Jumatan. Ya baca pun nggak tahu. Lah tiba-tiba selesai Jumatan itu mendekati saya, bawa amplop coklat baru amplopnya. Nah, Mam, ini saya ada rezeki sedikit. Ya, mudah-mudahan Imam mau nerima. Tak terima. Nah, itu para hewan semuanya. Tak hitung di rumah ternyata 10 juta. Loh, ya. Ini sedikit kelupatannya. Yang boleh saya cerita lagi. Nah, ya ini lagi. Ben mantep tadi loh. Madiannya mantep juga ini. Saya waktu kuliah itu kaya. Asalnya dari musibah. Ya. Jadi kan sebetulnya udah nggak niat juga karena amanat imam dan ibu pesan, ya saya kamu kuliah lagi waktu di S2. Betul. Nah kemudian pas gajian ya tidak bisa lah itu dari STAI dari tempat proses kuliah. Nggak sempat pulang saya. Uang tak bawa ke kampus. Nah itu ini. Nah, itu 3,5, 350.000. Ya itu. Zaman tahun 90-an lah, 2000 awal. Nah itu. Nah, biasanya sampai kampus saya tidak langsung masuk kuliah, tapi nunggu-nunggunya di musola sambil sholat duha. Padahal itu sudah tak selesai perimpen. Di tas itu kan ada selerekan dalam. Tak tahu di dalam gitu. Lah kok yang ngerti maling ini. Lah iki piye? Maling hebat. Kok yang ngerti nek aku duwe duit itu. Lah, kok yang ngerti loh. Lah tak tinggal sholat. Ya kita kan gak nyangka di musola masa ada maling seperti ini. Mohon maaf itu. Lah ini menghibur Pak ya, bisa menghibur. Nah, baru selesai sholat tak buka. Hilang. Loh, untung masih ada yang di kantong buat transport pulang kan. Kalau enggak kayak apa tuh? Ya. Terus baca tadi, innalillahi wa inna ilaihi. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana. Nah, tidak berapa lama yudisium. Ngerti enggak yudisium? Pengumuman nilai. Nah, ya semester pertama. Itu saya dipanggil sama ketua jurusan. Kamu ya Allah namanya. Iya Pak. Nah, tuh. Ada Pak. Nah, kamu dapat beasiswa. Dari mana Pak? Ini tadi dari semua jurusan di semester ini nilaimu tertinggi. Padahal saya udah lama nggak sekolah kan? Udah lama nggak sekolah. Nilai ABC aja nggak ngerti saya. Lah terus kok bisa Pak? Iya, gini ceritanya. Saya ingat betul sampai yang perempuannya itu juga saya ingat. Ada anak Jambi mahasiswi itu dapat beasiswa dari Departemen Agama 8 juta. Lah dia mengundurkan diri.
Sementara itu SPJ-nya udah turun. Kan mesti tidak mungkin dikembalikan. Nah, karena udah turun, maka UIN nyari siapa nih yang pantas gantikan dia. Lah, dicari-cari sejurusan, nilainya paling tinggi saya. Maka yang tadi panggil. Ya itu, kehilangan berapa tadi? Ganti nih bro, 8 juta. Zaman dulu loh, malah bisa beli TV sekarang. Dan bukan hanya itu. Terus karena nilai saya bagus, dapat beasiswa dari mana-mana. Itu dari Pertamina dapat, dari Departemen Agama dapat, dapat. Baca tadi. Ya ibu-ibu yang mantap ya. Dan engko kelangan bojone bocah iki untuk bojo lu aja. Ya tidak harus gitu ya. Tidak harus gitu, bisa berbentuk yang lain ya. Mungkin rezekinya tetap lancar. Jangan lu, aku wis maca iki kok ora entuk bojo aneh. Lho kan gitu. Ya jangan itu ya, mungkin anaknya menjadi anak lebih soleh kan gitu kan. Jadi ya Pak Mardiono wis maca iki kok aku ora entuk bojo-bojo ra ngono. Nah ya itu belum tentu ya. Nah itu tadi. Nah ya, tapi yang jelas akan diganti dengan yang lebih. Nah, termasuk pagi ini saya bisa takziah. Longko loh ini. Lah ya, nah ya. Satu minggu di sini 1 minggu, anu ceng cilik sih kelangan. Nah, terus, nah ini kan masih ada ulaika, apa artinya? Alaihim sholawatun, kesejahteraan, min rabbihim warahmatun wa ulaika hum al-muhtadun. Nah, ya. Jadi ini lebih dari tadi, ganti yang berupa fisik materi tadi. Nah, ini yang dipikir, jangan tadi kayak imam itu bang 20 juta, jangan gitu. Nah, itu cuma sampingan. Utamanya ini. Lah untuk bujule ayu, itu sampingan. Ya, itu bujule ganteng, sampingan, utamanya ini. Orang-orang yang membaca innalillahi adalah mereka akan disejahterakan. Loh. Asal sabar ya. Nah, banyak loh orang begini tinggal mati istrinya, itu hidupnya lebih apa? Sejahtera. Ini kejahatan dari Allah. Warohmah, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kasih sayang itu artinya kebaikan. Kebaikannya terus bertambah. Yang lebih hebat lagi, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu akan benar-benar, ya, bukan hanya ihtada, ya, menggunakan kata dengan menggunakan bahasa ifta'ala, benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah. Padahal ini utamanya hidup itu. Nah, yang paling banyak, ibu tanya, ibu-ibu doa yang paling sering dan paling banyak diminta apa? Rasul jawab. Anda, ibu-ibu ayo, mau masih kalah satu loh tadi. Apa yang paling banyak diminta? Mak sholat, ya Allah, gitu. Allahu Akbar, ya Allah sehatkanlah saya, begitu. Batal sholatnya. Yang paling banyak diminta adalah hidayah. Ayo, bantah. Bener nggak? Nah, maka kan kalau sholat kan mesti baca ihdinas sirotol mustaqim. Jadi paling tidak sedina ping pira? 17 kan itu. Loh, paling tidak kan itu minta apa? Hidayah. Angel loh orang dapat hidayah itu. Ya seperti Pak Hamzani Allah yarham, dapat hidayah di jamaah ini sulit loh. Wong dia nyari ke sana kemari, Abdullah Sungkar leboni, Basir leboni, nah itu leboni mula tuh. Nah, zaman terus akhirnya ya alhamdulillah ketemu jamaah kan. Itu pertama kali gini. Ini kalau jamaah benar kita harus memberontak pemerintah gitu. Wah, Pak Abjani. Terus tak takoni Pak dengan gadah harta pintan. Loh kok tanya uang? Nah, lah no pemberontak niku mboten wong ajeng tumbas bedil mawon. Ini
Lah, tangan ini kok mikir, benar juga ya. Nah itu, jadi model orang dapat hidayah itu macam-macam. Bang bedil satu aja mungkin wong sak Borajo itu iuran, itu baru bedil ya. Padahal perang zaman sekarang kan tidak hanya bedil apa? Tank loh. Wong sak Borajo urunan, gue tuku tank nggak iso. Pelurune itu pelurune. Lah, itu baru tank, apalagi lebih mahal lagi Pak. Pesawat jenengan jeung berontaran di duit ya kalah tuh. Iya. Akhirnya alhamdulillah beat itu. Nah, ada hewan-hewan kan pada murid-murid pada beat semua itu ulaika humul muhtadun. Antara semua itu contoh orang yang mendapatkan apa? Hidayah. Nah, mudah-mudahan Ramadhan khususnya dan kita yang mendapat musibah ya nantinya akan mendapatkan 3 tadi. Sholawat, kesejahteraan, rahmat, kasih sayang, dan yang ketiga, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Bu? Nah, kalau kita sabar, dapat apa tadi? Nanti lebih baik. Apa gantinya? Jangan uang banyak, jangan. Gantinya apa tadi? Sholawat. Nah, yang kedua, rahmat. Yang ketiga, hidayah. Demikian Pak Yadmin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan punya maaf. Atanul Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ambil majlis.